Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dalam Resapi GKJ Margoyudan. Kiranya ketika kita bangun pagi ini, Allah hadir menerangi hati dan pikiran kita untuk menerima firman-Nya. Mari kita awali renungan pagi ini di dalam doa. Syukur kepada Allah karena Engkau menyediakan bagi kami hari yang baru, dan Engkau menganugerahkan kepada kami waktu untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Pimpin pikiran dan hati kami, agar firman yang kami terima pagi ini boleh menjadi pelita yang memampukan kami melangkah di dalam iman kepada Allah. Berfirmanlah ya Allah, kami umat kepunyaan-Mu, siap untuk mendengar. Amin. Bacaan dalam renungan kita saat ini diambil dari Mazmur 42 ayat 11 yang demikian. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Dr. Gerald May adalah seorang psikiater Kristen. Ia memiliki pandangan yang mungkin bisa membantu kita memahami perbedaan antara ekspektasi dan harapan. Beliau menyampaikan definisinya tentang ekspektasi demikian. Kaku berpegang teguh pada keyakinan yang tidak nyata. Saya ulangi lagi, kaku berpegang teguh pada keyakinan yang tidak nyata. Lalu, apakah yang dimaksud dengan kaku berpegang teguh tadi? Kaku artinya bahwa saya dan Anda itu sedang menuntut supaya apa yang saya harapkan harus terjadi tanpa peduli apapun kondisinya. Ya, ekspektasi berarti kita menuntut supaya apa yang diharapkan itu harus benar-benar terjadi. Pokoknya harus. Lalu, apa yang dimaksudkan dengan keyakinan yang tidak nyata? Keyakinan yang tidak nyata berarti bahwa kita ingin bisa mengontrol semuanya. Contohnya kita ingin bisa mengontrol perilaku orang lain, tapi nyatanya tidak bisa. Keinginan untuk mengontrol sikap orang lain kepada kita adalah keyakinan yang tidak nyata. Buntutnya, yang sering kali terjadi, waktu berekspektasi kita justru menerima yang sebaliknya. Kita merasa harus diperlakukan dengan hormat, tetapi kenapa orang itu tidak menghormati saya? Kita merasa harus dimengerti karena kita sudah mencoba mengerti. Tapi kenapa orang tua selalu tidak mengerti saya? Atau sebaliknya, kenapa anak-anak tidak mau mengerti saya sebagai orang tua? Saya merasa seharusnya dia bisa melakukan A, melakukan B, dan melakukan C. Tetapi kenapa dia tidak melakukan satu saja keinginan saya itu? Itulah yang dinamakan ekspektasi. Kaku berpegang teguh, tapi berpegang teguh pada keyakinan yang tidak nyata. Nah, dari manakah ekspektasi itu berasal? Ekspektasi berasal dari pengalaman masa lalu, kekecewaan masa lalu. Ketika kita tidak mendapatkan sesuatu dari yang diharapkan, kita kecewa. Lalu kita terus melihat kekurangan dari sekeliling kita. Sehingga yang muncul adalah perasaan tertekan, frustasi, kemarahan. Setelah hari ini kita frustasi, besok kita berekspektasi lagi yang sama terhadap orang yang sama. Kemudian tidak mendapatkan lagi, lalu frustasi lagi. Dan demikianlah itu menjadi roda ekspektasi yang berulang setiap hari dan setiap waktu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perikop yang kita baca tadi, nampak seperti dalam diri pemazmur sedang saling berbicara, yaitu antara pikiran yang mengatakan kepada jiwa. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Bersyukur, pemazmur memiliki kesadaran untuk mengendalikan jiwanya yang mulai melupakan Allah ketika berhadapan dengan masalah, dan mengingatkan jiwanya bahwa berpengharapan cukup dilakukan hanya kepada Allah saja. Ketika menghadapi persoalan hidup, kita harus senantiasa mengingatkan jiwa kita untuk berpengharapan hanya kepada Allah saja. Lalu, apakah pengharapan itu? Pengharapan tidak menolak realitas yang ada dengan kemarahan atau ketakutan. Pengharapan mengakui realitas yang ada dengan segala ketidaksempurnaannya, tetapi di sisi lain pengharapan tetap merelakan sesuatu yang lain yang belum kita ketahui untuk bertumbuh dan hadir di hidup kita sesuai dengan perkenanan Allah.
Karena harapan tidak dibatasi oleh pengalaman saya kemarin dan masa lalu yang mengecewakan. Pengharapan mengakui bahwa ada banyak hal di luar kontrol saya, tetapi seluruhnya ada di dalam kontrol Allah. Pengharapan mengakui bahwa yang dapat kita kontrol hanyalah diri kita untuk bertindak sesuai dengan firman Allah dan untuk selalu mengingatkan jiwa kita akan kemahakuasaan dan kedaulatan Allah. Lalu kemudian berserah mengakui kedaulatan Allah tersebut. Berpengharapan berarti berserah, dan berserah berarti bersedia melepaskan keterikatan kita pada peristiwa masa lalu dan melepaskan ekspektasi kita tentang hasil di masa depan. Lalu mencoba melihat hidup kita saat ini di dalam ucapan syukur kepada Allah. Melihat apa yang sudah Tuhan anugerahkan, lalu mengatakan kepada jiwa kita untuk mengucapkan syukur kepada Allah atas segala anugerah yang Tuhan sediakan bagi kita sampai saat ini dan sampai selama-lamanya, yaitu keselamatan jiwa kita. Sudahkah saya bersyukur hari ini? Itu mungkin pertanyaan yang boleh kita tanyakan setiap hari, dan sampai selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tolong kami ya Allah untuk menaruh harapan hanya kepada Tuhan Allah untuk segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Sungguh suatu anugerah yang tidak terselami di mana kami yang penuh dengan kelemahan boleh berpengharapan kepada Allah yang berkuasa atas langit dan bumi, dan jiwa kami boleh mendapat ketenangan. Pimpin kami ya Allah untuk menghidupi firman-Mu dalam keseharian kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.